8. Dalam kayaknya sebelah sana di dalam. Mau beli cemilan dulu, Pak? Ya. Aku mau review soal bis dari Bangkok ke Chiang Mai. Ini nyaman dengan harga yang super murah. Kan belum pergi bisa ya? Oh, belum pergi. Udah di review aja. Udah di review. Nanti aku reviewnya after finish this trip. Nah, lumayan panjang buat kaki kita, kebagian duduk paling depan di lantai 2 bis. Nah, ini adalah pasangan. Oh, minum antimu nggak biar Ih, ini nggak pernah minum antimu. Yo, ada yang lagi keselak. Kita seneng yang murah-murah. Iya dong. Anggap aja rumah sendiri ya. Tinggal nunggu perginya. Sepatu, udah pokoknya sepatu tapi taruh di tempat yang ada aja. Sepatu nggak dibawa aja ya? Oh iya, di bawah ya, biar gak dempetan sama topi. Ada buat kakinya. Kaki aku panjang, bau kos kaki. Hari di Chiang Mai dari Bangkok kemarin jam 8 malam sampai Chiang Mai jam 5 pagi. Setengah 5. Terus belum tidur sampai sekarang, cuman ke hotel doang, cuci muka, cari makan, barusan selesai. Terus sekarang kita mau ke Wat Prasing. Wat Prasing. Kok berat ya? Udah mah awkward ngomong sama kamera, berat lagi. Acara utamanya nanti malam. Loi Kratong ngelempar nerbangin lampion. Ya Allah, berat banget. Ngelempar lampion. Oh, berat ya lama-lama ya. Acaranya kayak Sawadikap. Enaknya itu mungkin ya kalau ngobrol sama kamera. Jadi bahan perhatian orang. Tapi orangnya baik-baik, jadi tinggal dibalas senyum aja. Tetap ya malu ngobrol depan kamera. Suasana seperti ini. Ini di Chiang Mai, daerah Prasing. Namanya Prasing, daerah rekreasi. Tempatnya udah mulai ramai karena nanti malam jadi event utamanya. Beres dari itu aja Pak, 2 watt naik ini 400 baht ya? Sejam? Enggak, ada cuma sejam, cuman bayar 80 baht. Akhirnya ke Wat Prasingnya nggak jadi, nanti dulu kita mau sightseeing dulu, muter-muterin daerah sini pakai mobil yang ini. Dulu lihatnya ke bawah dong. Nah, mobilnya di sini. Karena kita mau muter-muter dulu pakai ini. Harganya 80 baht. Kalau dirupiahin sekitar 20.000. This is our first time to come to Chiang Mai. Bahasa Inggris sih, Oh, harus bahasa Indonesia. bahasa Indonesia aja. Ini pertama kali kita dasar Chiang Mai. Kasih sub aja. Kasih sub aja. Sub bahasa Sunda.
Terus ada yang namanya Chiang Mai City Tour, cuman 80 baht. Itu kita bisa keliling Chiang Mai, spot yang paling mungkin lebih ke Paling ngetren. itu mungkin sekitar sejam. Kita sejam keliling Chiang Mai. Cuma bayar 20.000 aja. Oh, jadi kayak 20.000 buat orang yang mau Oh iya, betul. pusing-pusing Chiang Mai. Ini wajib. You can call me Title. Today is a very good opportunity for me to be as your volunteer guide. And today I will tour you around the old city, and we will pass 5 gates and 4 corners, and I'm gonna tell you about the story of each gate and each corner, and also I will recommend you some places that you can. Dot ini, Mawar Gate-nya masih gede. you can take the red car. Yeah. Itu Mawar Gate. Yeah. Mawar Gate masih gede banget. Titik pertama dari muter-muter kita, tempat ibadah. Buat yang muslim nggak boleh masuk. Terus topi harus dicopot. Jadi kita muslim cuma bisa nunggu di luar doang, ambil foto-foto. Itu juga aneh. Udah lama nggak potong rambut. Bagus sih atasnya. Stupa ini dibangun sekitar 600 tahun yang lalu dari cucunya King of Chiang Mai yang Pendek sekali cucunya. jadi kalau yang patung Budanya mah baru, tapi si batanya tuh udah dari 600 tahun yang lalu. Terus ada aktivitas yang spesial untuk yang stupa ini. Jadi ini nih. Nah Ini ini ada kotak donasi. Nah, jadi kotak sorry. donasi kalau masukin uang berapa aja. Terus nanti si airnya dimasukin ke bambu ini. Nanti bambu itu dituliskan. Nah, ini nih. Nah, sama airnya dimasukin ke bambu. Habis make a wish, airnya dimasukin ke bambu. 3 times. Dimasukin 3 kali.
Coconut? Bebas. Coconut enggak? Aku ngebayanginnya yang itu. Yang mana? Gigit mana? Oh, di seberang itu. Ini ada rotinya bukan? Bukan. Oh, Halo? Coklat. coklat. Oh iya dong, di seberang. Tuh es krim gitu tuh, potong es krim potong yang di Matahari, Bu. Nah, ini kita udah sampai di Wat Prasing. Lagi ngantri tiket dulu. Harga tiketnya per orang 40 baht. Ini baru 20.000 rupiah. Nah, ini dia gerbang masuk ke Wat Prasing. Hampir di semua wat di Chiang Mai di atasnya dihias sama lentera kecil kayak gini, soalnya nanti malam kan acara besarnya Loi Pratong. เกี่ยวกับการเวียนว่ายตาย Jadi เกิด dihias semua watnya biar kelihatan cantik. เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ Ini ถือว่า prasing เป็ ยังไง นมรดกล้ำค่า Prasing. ควรแก่การอนุรักษ์รักษา Ya. ก็เรียนเชิญชวน ฮะ ทายาทโยมได้ขึ้นไปกราบไปไหว้ไปสักการะบูชาที่บนพระวิหารลายคำ Tuh ya, lihat di bawah deh, di tanah itu putih banget. Berarti teman-teman udah bisa ngerasain ya panasnya tuh kayak gimana di sana. Panas banget. อาจจะไปที่ลานพระธาตุไปจุดประทีปที่ลานพระธาตุ Kayak ginilah suasana di Wat Prasing. Banyak turis, banyak yang foto-foto, banyak yang lalu lalang, banyak juga yang duduk istirahat karena kepanasan. Ada yang kipas-kipas juga. ทูปเทียนมาทางวัดก็มีบริการให้ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนได้บูชาดอกไม้ทูปเทียนศรัทธาญาติโยมเดินไปเดินมาโอ้เห็นโคมไฟประดับประดา ก็อยากจะทำบุญประดับโคมไฟก็บูชาได้ด้านซ้ายมือของคุณโยมนะเดินเข้ามาแล้วก็เหลียวมาทางซ้ายมือของคุณโยม Jalan-jalan dulu ke Prasing, Prasing Sei. Karena yang lain masih pada mau istirahat, duduk-duduk dulu. Jadi aku coba sendirian muterin Wat Prasing. Kita lihat gimana suasana Wat Prasing dan ada apa aja di sekelilingnya di dalam Wat Prasing ini. Mas, kuning. Spot foto. Kemana ya? Jalannya cuma ke sini. Biksunya. Oh, I'm taking your photo. Yeah. Okay. Yeah, you just have to press here. Just press here. Okay.
2, 3. One more. 1, 2, 3. Wait. Is this enough? Thank you. Should be okay. Oh, look. Okay. Problem. Sedang lagi pada di dalam. Sekarang kita udah ada di Prasing. Muter-muter kotanya udah beres. Lagi nungguin Ratih ke kamar mandi. Masih belum bisa check-in hotel, soalnya check-innya jam 2. Sekarang masih jam setengah 1. Cuacanya lumayan adem, nggak begitu panas kayak Thailand biasanya. Terus lagi dikit dong. Tempatnya adem banget. Nemu tempat buat leseh-leseh. Coba diputer ya. Belakangnya ada rumah warganya. Ada rumah warga, ada mobil parkir. Ada di sini deh, lagi nungguin Ratih ke kamar mandi. Muter-muter kotanya udah selesai. Sekarang udah di Prasing. Bayar tiketnya sekitar 40 baht, kalau nggak salah sekitar 20.000 rupiah berarti kalau dirupiahin. Tapi Giri udah ngantuk, aku juga ngantuk soalnya dari kemarin pulang dari Bangkok. Kemarin pergi dari Bangkok, kita belum tidur. Bisnya jam 8 malam sampai sini jam 5 pagi. 9 jam di bis. Terus ke hotel bentar, naruh barang, cuci muka, langsung jalan-jalan di Chiang Mai. Tapi nanti insya Allah dari Chiang Mai kita lusa mau ke Chiang Rai dulu 2 hari lagi. Jadi sehari Bangkok, 2 hari Chiang Mai, 2 hari Chiang Rai, 3 hari Bangkok. 3, 5, 6, 8 hari totalnya. Tapi nanti dari Chiang Rai ke Bangkoknya kita nggak pakai bis lagi, udah pakai pesawat. Soalnya pengen nyobain bisnya dan emang kebetulan kehabisan tiket pergi. Ya, alhamdulillah pas pulang nanti kita naik pesawat, dapat tiket. Capek, panas. Muter lagi ya. Yang punya mobilnya datang. Teman-teman, sekarang aku udah sampai di hotel Chiang Mai setelah tadi muter-muter, dan ini hari pertama kita di Chiang Mai setelah kemarin perjalanan menempuh bis 9 jam. Akhirnya sampai di Chiang Mai. Jadi tadi sampai Chiang Mai itu sekitar jam 5 subuh. Terus kita di terminal bis dulu nunggu terang. Habis nunggu terang, akhirnya kita mutusin buat pergi cari makan. Kita pergi langsung ke Prasing kalau nggak salah, Wat Prasing. Di situ kita cari makan dulu, udah muter-muter nyari makanan yang full halal, akhirnya nggak dapet. Ya akhirnya terpaksa istri Ratih dapet SP ayam nama tempat makannya, tapi ternyata pas kita datang masih ada babinya. Ya udahlah, lanjut
Akhirnya kita makan di situ, tapi ya yang jelas kita nggak pesen babi. Aku pesen sapi, Rati pesen tom yum. Dari situ habis isi perut, akhirnya aku coba nekatin diri buat pertama kali nge-vlog pegang kamera di tempat umum, karena sebenarnya susah banget sih buat yang nggak biasa. Kayak aku orang yang introvert banget, biasa di belakang kamera. Sekarang harus ngomong di depan kamera, terus dilihatin banyak orang. Ya responnya beberapa, ada yang ketawa, ada yang senyum-senyum, cuman ya aku mulai biasain aja. Karena kayaknya enak juga bisa cerita tentang jalan-jalan kita di depan kamera. Jadi begitu keluar dari tempat makan, aku langsung agak nekat sedikit nge-vlog di depan kamera, ngomong di depan kamera. Terus akhirnya jalan-jalan, balik lagi ke Prasing. Nah sebelum sampai Prasing kita akan akhirnya ketemu sama mobil yang nawarin buat sightseeing, muter-muterin kota seharga 800 baht kalau nggak salah. Jadi kalau dihitung-hitung 40.000 kita udah muterin kota. Akhirnya kita nggak jadi ke Prasing, akhirnya kita ke ya pakai jasa muterin kota pakai mobil yang tadi 800 baht. Di tempat pemberhentian pertama itu tempat ibadah, jadi topi harus dilepas, terus orang muslim nggak boleh masuk, jadi kita cuma muter di sekitar halamannya. Di belakangnya kita nemu kayak ada patung Buddha di atas, yang di bawahnya bisa kita isi air sambil kita make a wish. Jadi make a wish, terus airnya diisi 3 kali, ditarik ke atas airnya buat dikirim ke patung Buddha yang di atas. Habis itu airnya jatuh di atas, katanya permintaan kita bisa terkabul. Selama jalan-jalan muterin kota itu, si guide-nya bilang ada hal yang menyedihkan tahun ini, karena tahun ini di Chiang Mai kita nggak bisa ngelihat lampion terbang karena akan membahayakan penerbangan pesawat. Nah, penerbangan pesawat kayak gini karena bahayakan jalur pesawat di atas, jadi tahun ini nggak akan ada terbang lampion. Ya karena tujuan utama kita sekarang ke Thailand itu ke Chiang Mai dan ngeliat lampion dan bisa nerbangin lampion, ya agak sedih aja. Karena dendanya kalau nggak salah kalau ketangkep bisa sampai 200.000 baht, sekitar berapa 200.000 baht kali 500 aja, 100 juta, 10 juta, 100 juta ya, sekitar lah ya segitu, dan itu pasti mahal banget dan orang-orang takut. Terus yang aku lihat di sini juga orang Thailandnya banyak yang patuh, jadi kalau kata guide-nya benar, berarti nanti malam kita nggak bisa nerbangin lampion, dan mungkin aku bakal coba video dari YouTube aja buat videonya. Karena kita nggak nerbangin lampion, ya bukan lagi kita nggak bisa di Sumatera sendiri, di sini di negara orang. Terus yang namanya traveling juga nggak semuanya bisa kita kontrol, jadi kita harus patuh. Ya semoga nanti malam ada masih tetap jadi nerbangin lampionnya. Soalnya di beberapa pelang juga ada tulisan denda berapa ratus baht kalau nerbangin lampion. Karena khusus tahun ini aja mungkin. Cuman yang nggak tahu sih, perkiraan aku sih bakal masih bisa nerbangin lampion. Kalau misalnya nggak bisa juga aku kasih teman-teman video nerbangin lampion dari YouTube yang lain. Jadi ya harusnya sih masih bisa, soalnya banyak orang yang kesini ngambil paketan, katanya nanti ngambil paket seharga 3 juta buat bisa nerbangin lampion saat Doi Kraton sekarang. Jadi kalau misalnya sekarang dibatalin, ya nggak tahu deh bakal merugi seperti apa orang-orang yang udah ambil paket. Kalau kita mungkin kan tinggal bisa ubah jadwal ya, walaupun sedih juga, tapi ya kita lihat nanti malam aja. Karena udah jam 2, terus nanti acaranya mulai jam 4 sampai jam 11 katanya malam. Nanti malam kita tetap keluar, kita lihat keadaannya seperti apa. Terus dari jam 2 sampai jam 4 ini aku mau coba tidur dulu, karena dari pagi sampai sekarang kan belum tidur, belum ngomong kasur. Jadi ya kita tidur dulu 2 jam kalau bisa. Kalau misalnya nggak bisa ya sebangunnya terus kita pergi sama tidur. Jadi kita tidur dulu 2 jam,
Terus kita lihat deh nanti malam bakal ada penerbangan mampir lagi atau enggak. Soalnya kan tujuan utamanya kita kesini buat itu. Ya,